Ini aku pengen tahu nih tanggapan dokter soal olahraga bersepeda di tengah pandemi itu seperti apa? Ya, jadi olahraga bersepeda di tengah pandemi ini sekarang lagi tren di Indonesia ya, terutama di ibu kota. Karena masyarakat sudah terlalu jenuh di rumah terus, dia kepingin melihat suasana. Salah satu alternatifnya ya dengan bersepeda, karena ke mall kan tidak bisa. Jadi dengan bersepeda, orang bisa melihat jalan, di samping itu dapat manfaat untuk olahraganya tersebut. Oke. Ini biar dokternya tahu. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara soal efektivitasnya nih. Efektivitas olahraga bersepeda nih untuk meningkatkan imun tubuh di selama pandemi itu seperti apa? Ya, jadi dengan olahraga bersepeda ini kita bersepeda yang keluar ya, bukan sepeda statis, kita bisa melihat suasana. Dengan melihat suasana itu kita akan terhibur, kita tidak tahu ternyata sudah 10 kilo kita olahraga sudah sejam, 2 jam keliling. Di samping itu dengan berolahraga sepeda itu kita terdapat paparan sinar matahari pagi yang sangat bagus mengandung vitamin D3. Sedangkan yang kita tahu vitamin D3 itu bagus untuk penangkal dari COVID. Oke, kalau kita perbandingkan berlari dengan bersepeda itu lebih mana, Pak? Ya, jadi ada plus minus. Lari itu dibanding sepeda olahraga yang relatif lebih murah karena sepeda kan kita tahu sekarang harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, bersepeda itu dibutuhkan atribut selain sepatu, ada baju, apparel, sepeda, topi, belum lagi kacamata, helm, dan kalau menurut saya harga sepeda lebih mahal olahraga bersepeda dibandingkan berlari. Lari relatif lebih murah, tetapi untuk kesehatan lari dan sepeda itu relatif sama. Cuman di bidang ortopedi kan kalau kita terlalu sering lari maka ada risiko rentan terjadi pengapuran di sendi lutut. Jadi saya lebih menganjurkan pasien untuk bersepeda karena sepeda itu ramah terhadap lutut sehingga terhindar dari kerusakan sendi lututnya karena repetitif trauma dari orang berlari tersebut. Tapi berlari juga bagus, sepeda juga bagus seperti itu. Karena dua-duanya juga terkena paparan sinar matahari dan membuat tubuh kita berkeringat. Oke, dok, tanggapan dokter ini soal bersepeda di era sekarang kan banyak banget nih orang-orang tuh mulai suka bersepeda, tiba-tiba aja gitu ya selama pandemi ngikut-ikut nih. Nah, tanggapan dokter tuh seperti apa sih? Ya, jadi di era pandemi COVID ini sepeda itu cukup menjadi tren. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita bersepeda yang nyaman dan aman di era pandemi COVID ini. Yang pertama, ya kalau kita berjanji sama teman bikin grup, ya harus hati-hati. Artinya tetap menjaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan setelah kita melakukan bersepeda. Terus kalau saya hobi bersepeda, cuman saya jarang sekali janjian sama teman untuk grup, ayo kita touring kemana. Sebab yang saya takutkan adalah dengan kita bergerombol, kita tidak menjaga jarak, ada risiko kita terkena COVID seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita touring sepeda bergerombol itu ada risiko kita mengalami kecelakaan. Kalau depannya ngerem mendadak, kita lengah, maka kita rentan terkena jatuh dari sepeda secara mendadak dan jadi cedera, bisa sampai patah tulang seperti itu. Yang kedua, untuk keamanan kita memakai masker. Nah, memakai masker ini kita harus memperhatikan diri kita, kemampuan kapasitas tubuh kita memakai masker. Pada saat kita bersepeda, kalau kita memakai masker, kadang saya lihat di jalan itu terjadi pingsan karena terjadi keracunan CO2. Jadi kadang-kadang saya kalau sudah mulai ngap itu saya akan berhenti tempat yang sepi, saya turunkan masker atau saya buka, saya hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Dan kita harus tahu kapan kita membuka masker di tempat yang sepi gitu. Jangan kita karena ngap, kita bergerombol, karena kita ngap kita buka masker, nah, itu sangat berisiko. Jadi berbahaya untuk terjadi sumber penularan dari COVID. Oke, Pak. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri itu sepeda itu apa aja sih? Ya, jadi sepeda itu sangat bagus. Di samping buat otot-otot tubuh bagian atas, karena kan kita menggrip handle sepeda, stang sepeda, dan juga untuk melatih otot-otot lower extremities. Misalnya tungkai bawah, lutut, ankle, panggul itu juga bergerak. Yang kedua juga fungsi paru-paru bisa maksimal karena pada saat kita menggenjot itu kita membuang nafas, pada saat kita mengerem kita bisa menghirup nafas. Jadi paru-paru bisa berkembang, efektivitasnya cukup bagus dan otot-ototnya juga cukup bagus, terutama otot-otot tungkai bawahnya. Oke, secara ortopedi dok, langkah-langkah sebaiknya sebelum melakukan olahraga bersepeda itu seperti apa? Nah, yang pertama kalau
kalau saya melihat sehari-hari saya bersepeda itu yang paling mutlak adalah kita melakukan bike sizing, yaitu mengukur. Jadi pada saat kita mengayuh pedal paling bawah itu, maka tungkai ini harus lurus. Kadang-kadang kalau kita lihat di jalan itu pada saat kaki kita di bawah itu malah cenderung lutut kita terlalu nekuk. Itu yang salah. Jadi pada saat yang paling benar adalah kita melakukan bike sizing. Jadi diatur tinggi rendahnya saddle itu terhadap pedal. Jadi itu bike sizing. Dan sepeda itu ada ukurannya. Jadi buat tinggi badan sekian senti, dia harus ada diameternya sekian ukuran sepeda. Jadi misalnya saya tinggi 180, saya pakai ukuran sepeda nomor 48, itu nggak kompatibel, terutama road bike atau mountain bike ya. Jadi karena nanti diukur tuh tinggi saddlenya dengan pedal yang paling bawah itu, tungkai saya harus lurus, paling tidak ada nekuk 15 derajat lututnya, seperti itu. Itu yang kedua, kita harus memakai pakaian yang memang nyaman ya untuk bersepeda. Kadang-kadang kita lupa kita pakai semacam kayak jaket yang tebal gitu, sehingga tidak terjadi penyerapan dan pengeluaran keringat secara adekuat. Seperti itu. Oke, dari Dok ya. Nah, standar itu berapa lama Dok sebaiknya bersepeda? Ya, jadi gini, sepeda itu dilakukan rutin, kalau bisa itu seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Nah, durasinya itu tergantung. Kalau kita bersepeda awal ya paling tidak kita 1 jam. Jadi jangan karena kita melihat teman sanggup 50 kilo 3 jam bersepeda kita ngikut, itu sangat berbahaya. Karena apa? Kapasitas tubuh kita beda dengan pesepeda yang sudah berpengalaman, yang sudah durasinya average-nya sudah cukup bagus, kita beda. Jadi tubuh harus beradaptasi pelan-pelan. Efektif bersepeda itu kalau setiap hari dia bersepeda di 1 jam, 1 jam setengah. Terus yang kedua, kita menghadapi diri kita itu bersepeda di era pandemi, di mana kita memakai masker. Nah, itu beda. Kalau kita bersepeda tanpa masker, kita enak gitu loh, lega. Kita mau menghembuskan, menghirup nafas bebas. Tapi karena kita pakai masker, maka ada keterbatasan dari paru-paru kita, karena kita takut keracunan CO2 itu pada saat kita bersepeda. Maksimal 1 jam itu kadang-kadang kita udah merasa lemes. Sebaiknya kita break 1-2 menit untuk dibuka masker sedikit, tapi di daerah yang sepi, supaya tidak terjadi penularan COVID. Setelah 1-2 menit atau 5 menit kita goes lagi, seperti itu. Nah, kita bicara soal bahayanya nih Dok. Bahayanya bersepeda dan hal-hal yang harus dihindari banget ketika bersepeda itu apa sih? Ya, sepeda itu sebenarnya banyak banget. Ada road bike, ada mountain bike, ada sepeda lipat, ada downhill. Nah, yang penting pada saat kita bersepeda itu jalur. Yang penting pakaian kita yang pertama. Pakaian kita harus nyaman. Yang kedua, tinggi rendahnya saddle itu tadi untuk bike sizingnya harus pas. Yang kedua, rute yang mau kita lalui kita harus tahu. Jadi rutenya seperti apa? Ada tanjakan, turunan, atau rata seperti itu. Terus kita harus melengkapi diri kita dengan kalau bisa kita beli jam yang untuk olahraga ya, supaya tahu denyutnya di kita berapa, heart rate kita berapa, sehingga jangan sampai kita pingsan di tengah jalan karena kita kekurangan oksigen. Atau terus yang penting yang kedua, hindari memakai hands free atau lagu-lagu karena itu sangat berbahaya. Kadang kita bersepeda mendengarkan dengan suara yang keras, kita juga tidak mendengar suara mobil atau sepeda motor mengklakson dari belakang, itu rentan terjadi kecelakaan. Biasanya seperti itu. Terus kita harus selalu mengecek ban, tayar itu bannya berapa, kempes apa enggak, terus rantai bagaimana posisi, seperti itu. Harus diberi minyak atau oli, terus itu rentan. Jadi kadang-kadang pada saat kita mau melakukan sepeda yang nanjak, kita melakukan tanjakan itu karena rantainya nggak dikasih minyak atau pedalnya kurang bagus, terjadi ngeslak, itu berbahaya, bisa jatuh. Atau pada saat kita melakukan sepeda di gunung, sebaiknya pakai mountain bike, downhill maupun uphill, itu lebih nyaman. Jangan memakai road bike karena berbahaya. Kadang-kadang kan karena rem road bike itu lebih kuat ya, itu sering kali pasien tergelincir gitu karena salah memakai sepeda seperti itu. Biasanya resikonya ketika cedera sepeda tuh apa aja sih Dok secara ortopedi? Ya, jadi yang paling sering saya temukan itu karena rem mendadak atau tabrakan terjadi fraktur clavicula. Jadi patah tulang di mana memerlukan tindakan operasi. Atau
kadang paling sering sekarang karena tren ya, pasien itu tidak mengetahui kapasitasnya dia sanggup lebih ini, terjadi pegel atau kram atau nyeri, terjadi sprain kalau bahasa medisnya, baik di sendi ankle, sendi lutut, sendi panggul atau di sendi bahu. Nah, sprain itu yang paling sering. Kadang-kadang setiap kali saya praktek itu hampir setiap hari ada, dok saya habis sepedaan sakit, atau di pergelangan karena ngegrip, jadi posisinya nggak pakai kaos tangan, dia megang sesuatu yang keras, menyentuh keras di ini, terjadi trigger finger atau dekuat vein di pergelangan tangannya nyeri. Tapi hal-hal itu bisa diobati atau dengan beristirahat. Yang penting kita tahu kapasitas diri kita tidak memaksa. Dan yang paling penting adalah pada saat kita melakukan bersepeda itu kita harus melakukan pemanasan dulu. Itu yang paling sering kita lupakan. Dan setelah bersepeda kita melakukan pendinginan. Pendinginan itu bukan berarti setelah kita bersepedaan kita duduk minum air es, bukan. Pendinginan adalah kita meraba heart rate kita sambil jalan beberapa saat, kita tentukan sehingga terjadi penurunan heart rate secara berkala sampai menjadi normal. Oke. Perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa ketika bersepeda? Yang penting adalah jam seperti itu, terus pompa ini, terus air minum yang cukup, karena pada saat kita goes itu kadang-kadang kita lupa kurang minum, terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi itu berbahaya, bisa shock hipovolemik, bisa pingsan. Terus masker itu kita bawa cadangan satu, kadang masker basah kita paksain tetap kita pakai, itu berbahaya karena pada saat masker itu basah fungsi masker ini jadi berkurang, jadi apa yang kita hirup tidak masuk, apa yang keluar kita tidak bisa kita keluarkan, gas CO2-nya terjadi keracunan seperti itu. Terus seperti alat-alat untuk betadine, kasa, plester, kalau ada tas pocket kecil kita sediakan. Yang penting lagi yaitu handphone. Pada saat kita mengalami cedera atau trauma kita bisa nelpon. Handphone itu bukan dipakai untuk mendengarkan musik, pakai headset, tapi fungsinya adalah untuk safety. Kalau kita mengalami sesuatu, kita mudah berkomunikasi. Oke, dok kan sering banget nih kasus terjadi kayak ketika bersepeda orang pingsan atau bahkan meninggal gitu ya. Nah, tanggapan dokter itu seperti apa sih, dok? Ya, itu biasanya pada pesepeda pemula itu yang kurang aware, kurang paham bagaimana cara aman, tip dan triknya bersepeda di era pandemi. Itu kalau saya lihat, jadi mereka memaksakan bersepeda dengan memakai masker yang cukup tebal, dan maskernya itu karena dia takut tertular COVID, dia memakai terus lebih dari 1 jam sehingga terjadi kekurangan oksigen dan terjadi keracunan CO2 sehingga pasien rentan terjadi pingsan seperti itu. Atau yang kedua yang beberapa kali saya temukan itu dehidrasi gitu loh. Jadi kadang-kadang saking asiknya bersepeda dia lupa, kan biasanya kalau sepeda yang sudah berpengalaman dia selalu menyiapkan air putih, dia lupa menyiapkan air sehingga terjadi dehidrasi, lama-lama lemas, terjadi pingsan. Oke, dok. Nah, tindakan pertama yang harus dilakukan ketika cedera dalam melakukan bersepeda itu apa? Jadi yang pertama kita lakukan, kita coba, karena gini, pada saat kita bersepeda itu yang paling penting juga helm. Jadi selama kita mengalami trauma, kalau helm tetap terpasang, berarti kita harapkan tidak ada cedera kepala. Terus kita cek organ-organ kita yang lain, adakah gangguan fungsi di pergelangan atau di bahu atau di tungkai. Kalau kita merasa ada nyeri di satu organ tersebut, kita coba istirahatkan, terus kita coba kompres dengan air dingin. Jadi kita bisa ambil air minum kita kasih handuk atau kain, kita coba kompres, berkurang nggak pembengkakan dan nyerinya. Kalau kita misalnya di tungkai, kita coba berdiri. Kalau kita melangkah nyaman, kita pinggirin sepeda dan diri kita untuk di pinggir jalan. Terus kita lakukan penanganan diri kita sendiri dengan dikompres air es, terus kita istirahatkan. Kalau memang kita berdiri nggak sakit, kita cek sepeda oke, kita bisa melanjutkan. Tapi kalau misalnya bermasalah sepedanya, kita coba panggil teman untuk minta bantuan. Oke. Nah, ini terakhir, dok, tips-tips bersepeda yang baik dan benar itu apa? Yang pertama adalah kita mengetahui sepeda yang akan kita pakai. Yang kedua, kita menyiapkan diri kita dengan memakai helm yang baik dan benar. Ukuran helmnya baik dan benar. Yang kedua, kita memakai safety, jadi kita pakai baju olahraga yang khusus untuk bersepeda, di mana terjadi pengeluaran keringat yang cukup kuat. Yang ketiga, kita memakai kaos tangan yang nyaman supaya kita terhindar dari kekakuan atau cedera. Terus kita memakai sepatu pada saat kita bersepeda. Terus kita cek kelengkapan dari sepeda itu, misalnya bannya bagaimana, terus pedalnya bagaimana, tinggi sadelnya kita cek.
Setelah itu kita melakukan bersepeda dengan santai dan jangan lupa selalu kita siapkan diri kita itu dengan membawa air minum supaya kita tidak dehidrasi dan memakai masker pada saat kita bersepeda. Oke. 3, 2, 1. Cut. Oke.